Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang pesugihan. Sebuah kisah yang berjudul Perang Dukun di Mangkok Bakso. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dari balik jendela rumah kontrakan kecil di ujung gang kampung Selo Anyar, Naya menatap Indra yang tengah mengelap panci besar dengan serius. Hari itu adalah hari pertama mereka turun ke jalan, mendorong gerobak bakso hasil tabungan 3 tahun kerja serabutan di Jakarta. Gerobaknya tidak mewah, hanya dari kayu dan aluminium ringan. Tulisan Bakso Mangkok 2 terpampang sederhana di kacanya. Tapi ada semangat yang tidak terlihat oleh mata. Racikan kuah kaldu yang diturunkan dari almarhum ayah Indra, tukang bakso keliling zaman dulu yang terkenal di Cirebon. Sore itu sekitar pukul 5 mereka mulai menyusuri gang demi gang. Indra mendorong gerobak, Naya membawakan termos air panas dan kantong plastik isi sambal serta kerupuk. Hanya dalam 1 jam, bau kaldunya mulai menarik perhatian warga. 1-2 anak kecil menghampiri, lalu mulai ramai. Dalam waktu 2 minggu, mereka jadi perbincangan warga kampung. "Baksonya beda, kuahnya berasa banget," kata Bu Wiwi, ibu 3 anak, kepada tetangganya. "Enak, tapi nggak mahal, ramah lagi orangnya," timbal Pak Darmo, tukang ojek langganan yang sering mangkal di depan SD. Kabar cepat menyebar, apalagi zaman sekarang warga kampung punya grup WhatsApp. Foto mangkok bakso dengan tetelan dan gorengan bawang viral kecil-kecilan. Di lingkup RT RW, dalam seminggu, Indra sudah punya pelanggan tetap yang menunggu setiap sore di titik-titik tertentu. Bahkan ada yang meminta dia buka gerobak menetap saja di dekat pasar. Tapi tidak jauh dari sana, di pertigaan pasar lama, warung bakso Pak Karno mulai terasa dingin. Kursi-kursi plastik biru yang biasanya penuh, kini tinggal kosong. Meja kaca yang biasa terisi mangkok-mangkok berisi pesanan, kini menganggur. Pak Karno tidak banyak bicara. Lelaki parubaya dengan kumis tebal itu hanya duduk mengaduk-ngaduk kuah di dapurnya. Istrinya Bu Erni beberapa kali mengeluh soal bahan baku yang mubazir. "Dulu 2 panci besar, sekarang 1 saja nggak habis," katanya sambil mengelap keringat. "Orang-orang sekarang milih bakso gerobak, katanya kaldunya lebih gurih, padahal kita udah turun-temurun resepnya." Pak Karno mengangguk tanpa kata, tangannya mengepal. Ada bara kecil yang mulai menyala di dadanya. Warungnya bukan sembarang warung, ia membangunnya dari nol sejak tahun 2006. Saat pasar Selo Anyar baru direnovasi, ia sudah punya langganan tetap. Bahkan sempat masuk koran lokal karena dagangannya disebut bakso legendaris Selo Anyar. Tapi sekarang hanya karena 1 gerobak baru yang entah dari mana asalnya, dagangannya kalah pamor. Malam itu Pak Karno duduk di kursi panjang belakang warung. Ia merokok dalam diam. Dari kejauhan terdengar suara lonceng kecil dari gerobak Indra yang mendorong menyusuri jalanan. Riuh suara anak-anak dan remaja yang menyambut. Suara orang tertawa-tawa saat menikmati bakso. Pak Karno menunduk. Tangannya memegang bekas luka lama di pergelangan. Luka yang dulu katanya tumbal awal agar dagangan ramai. Luka yang ia bayar saat pertama kali dibantu Mbah Junet lebih dari 10 tahun lalu. Luka itu berdenyut lagi. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Karno memutuskan untuk kembali menyusuri jalan tanah menuju desa Lengker, tempat tinggal seorang dukun tua yang dulu pernah membuat warungnya berjaya. Pagi itu langit kampung Selo Anyar mendung menggantung. Kabut tipis turun dari bukit kecil di ujung desa. Warung bakso Pak Karno masih buka seperti biasa, tapi tidak ada satupun kursi yang terisi. Meja-meja sudah dilap bersih sejak jam 8 pagi. Tapi jam 11 siang tidak satu pelanggan pun datang. Bu Erni mondar-mandir dari dapur ke depan. "Apa kita kurang promo atau kita ganti menu?" tanyanya dengan nada cemas. Pak Karno tidak menjawab. Ia hanya memandang keluar ke jalan utama yang sepi. Tapi bukan kesepian jalan yang membuat hatinya panas.
melainkan kenyataan bahwa semua orang yang biasanya lewat kini membawa kantong plastik bening berisi mangkok styrofoam. Isinya bakso dari gerobak Indra. "Dulu jam segini sudah habis 2 panci," gumamnya sambil menyalakan rokok. Tidak lama kemudian suara langkah kaki terdengar. Bukan pelanggan tapi Pak Adi, tetangganya sendiri. Ia mampir bukan untuk makan, tapi hanya untuk basa-basi. "Pak Karno, itu yang jualan keliling tuh baksonya rame ya? Tadi saya lihat di depan toko kelontong, antrenya kayak sembako," katanya sambil tertawa kecil. Tapi tawanya menggantung canggung karena wajah Pak Karno tidak menanggapinya. Setelah Pak Adi pergi, Pak Karno berdiri. Ia masuk ke dapur membuka lemari kecil di bawah tungku. Di dalamnya ada kotak kayu tua berukir kasar. Ia keluarkan sebuah mangkuk pecah kecil yang dibungkus kain putih. Benda yang sudah lama ia kubur dalam ingatannya. Benda itu pemberian Bajunet, dukun tua dari desa Lengker, saat awal merintis warung dulu. Mangkok retak itu bukan sembarang barang. Dalam beberapa ritual yang dijalankan waktu itu, mangkok itu menjadi wadah sesaji, darah ayam cemani dan minyak mistik hitam. "Selama kamu rawat warung ini dengan mangkok ini, daganganmu gak akan pernah sepi," begitu kata Bajunet 12 tahun yang lalu. Tapi sejak 3 tahun terakhir ia sudah tidak memakai lagi jalan pintas itu. Ia merasa usahanya cukup kuat berdiri sendiri dan perlahan mulai meninggalkan dunia gelap itu. Tapi sekarang melihat warungnya nyaris bangkrut, luka lama itu kembali digaruk oleh rasa iri dan marah. Menjelang maghrib, Pak Karno mengambil jaket tua dan meninggalkan warung tanpa berkata apa-apa pada istrinya. Ia naik motor bebek menuju arah timur, ke jalan berbatu yang menuju desa Lengker. Desa itu bukan tempat yang biasa dikunjungi warga kota. Jalanannya sempit dan menanjak, masuk ke tengah hutan karet. Di ujung desa itu berdiri sebuah rumah panggung tua dengan genteng berlumut. Di terasnya tergantung puluhan sangkar burung kosong yang tidak bersuara. Ada bau dupa yang samar tercium dari halaman rumah itu. Pak Karno turun dari motor. Ketika akan mengetuk pintu, suara dari dalam menyapanya lebih dulu. "Kamu datang lagi, Karno. Warungmu mulai sepi ya?" Pak Karno terdiam. Matanya menatap celah pintu yang terbuka perlahan. Sosok renta berjubah hitam tampak duduk bersila di lantai. Dikelilingi dupa dan botol kecil berisi cairan keruh. Bajunya tertawa pelan. "Dunia dagang itu keras, Karno. Kamu terlalu lama berhenti. Sekarang saatnya kamu bayar lunas." Pak Karno tidak banyak bicara. Ia hanya mengeluarkan ayam cemani dari kantong hitam, sebungkus kembang 7 rupa, dan uang Rp1.000.000 yang sudah dilipat 3. Diserahkan dengan gemetar. "Yang kamu lawan sekarang bukan pedagang biasa," lanjut Bajunet sambil mengambil mangkok kembang yang dulu pernah dipakai Pak Karno. "Gerobaknya bisa kamu kalahkan, tapi kamu harus rela, ada nyawa yang ikut ditukar." Pak Karno mengangguk pelan, matanya kosong, tapi hatinya panas. Dalam pikirannya hanya satu, kalau dia bisa buat warung saya bangkrut, saya juga bisa bikin dia ngemis. Ritual pun dimulai malam itu juga. Hujan rintik turun sepanjang malam, suara petir terdengar menggelegar beberapa kali di langit desa Lengker, seolah mengiringi sesuatu yang tidak kasat mata sedang bergerak. Di dalam rumah panggung Bajunet udara terasa berat. Campuran bau kemenyan, dupa hitam, dan darah segar memenuhi ruangan. Pak Karno duduk bersila dengan mata terpejam. Di hadapannya, mangkok keramik bergambar kembang retak di pinggirannya kini sudah berisi darah ayam cemani yang baru saja disembeli. Bajunet menaburkan serbuk hitam ke dalam darah itu, lalu menggoyang-goyangkan mangkok sambil membaca mantra. Suara mantranya berat dan bergetar, seperti berasal dari 2 mulut sekaligus. "Yang lama kembali, yang baru tumbang. Buka jalan yang dulu pernah kututup. Kembalikan kelaparan kepada yang mencuri rezeki." Pak Karno menggigit bibirnya. Tidak tahu apakah itu rasa bersalah atau amarah, tapi dalam benaknya hanya ada satu wajah. Lelaki muda penjual bakso dengan senyuman ramah yang sudah menyita semua pelanggannya. "Indra, kau pikir dagang cuma soal rasa?" Tiba-tiba mangkok itu bergetar pelan. Darah di dalamnya naik ke permukaan, menggelembung seperti mendidih, lalu menciprat keluar ke lantai. Dari cipratan itu satu tetes mendarat di kening Pak Karno. Hangat, lalu dingin, tapi bukan dingin biasa.
Dingin itu seperti menembus kulit dan menusuk ke dalam dada. Bajunya terdiam. Ia menatap Pak Karno lama, lalu berkata pelan, "Satu pintu sudah terbuka, tapi akan ada harga yang kau bayar. Kalau tidak dengan darahmu, bisa jadi dengan darah orang rumah." Pak Karno lalu diam, lalu mengangguk pelan. Ia hanya ingin warungnya kembali hidup. Soal tumbal itu nanti saja dipikir. Esok harinya Indra merasa aneh. Sejak membuka gerobaknya, ia merasa berat di pundak, seperti ada yang menumpang di belakangnya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Naya juga melihat keanehan. Kuah kaldu yang semalam ia rebus dengan penuh aroma, pagi ini mendadak berubah bau. Tidak busuk, tapi anyir, aneh. "Tadi malam kamu lupa matiin kompor ya?" tanya Naya. "Enggak, aku yang matiin. Jam 1 pagi aku cek 2 kali aman." Walau ragu, mereka tetap berjualan. Tapi sejak sore itu keanehan mulai terasa. Pelanggan yang biasanya ramai hari itu cuma datang 1-2. Padahal posisinya sama, jamnya juga sama. Bahkan pelanggan tetap seperti Pak Darmo dan Bu Wiwi, tidak kelihatan. Indra gelisah. Ia dorong gerobaknya lebih jauh sampai ke ujung pasar. Tapi di sana pun sepi. Bahkan 2 orang yang biasa menyapa kini hanya lewat dengan wajah kaku, seperti enggan menoleh. "Mas, tadi ada yang bisik di pos ronda," ujar Pak Giman, tukang parkir tua yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. "Katanya bakso sampean bikin anak orang sakit perut." Indra tercengang. "Siapa, Pak?" Pak Giman menggeleng. "Gak jelas, cuma katanya anak SD kemarin makan bakso sampean, malamnya muntah-muntah. Jadi ibu-ibu udah ngomong di grup WA buat jaga-jaga, katanya jangan jajan dulu dari gerobak." Indra langsung lemes. Ia menatap gerobaknya, mangkok-mangkok kosong yang tidak disentuh. Naya datang menghampiri, wajahnya pucat. "Mas, termos sambelnya pecah. Aku nggak tahu kenapa. Padahal tadi aku taruh biasa saja di lapak," katanya panik. Hari itu mereka pulang dengan tangan hampa. Bahan bakso utuh, uang hanya ada 20.000, jauh dari biasanya. Dan malam itu saat sedang mengepel sisa dagangan di depan rumah, Indra melihat sesuatu di bawah gerobaknya. Ada bekas air merah gelap, seperti darah yang mengering. Padahal ia yakin tidak ada apapun yang tumpah. Ia memandangi jejak itu, hatinya gelisah. Yang lebih membuatnya merinding, di gagang sendok besar di dalam panci terikat selai rambut panjang. Bukan rambut Naya, hitam, kasar dan berbau anyir. 3 hari berlalu sejak dagangan Indra mulai sepi. Rasa tidak enak makin menebal, seperti kabut yang menutup mata. Ia dan Naya tetap berjualan, tetap tersenyum, tetap mencoba bersikap biasa. Tapi suasana sekeliling berubah. Tidak terlihat tapi terasa. Hari keempat datanglah kabar buruk pertama. Pagi-pagi Indra dihampiri oleh Bu Erna, tetangganya. Perempuan itu membuka pagar tanpa permisi. Wajahnya tegang dan matanya sembab. "Ndra, maaf, ini bukan saya mau suuzon, tapi anak saya si Bima kemarin habis makan bakso kamu, malamnya muntah darah. Sekarang dirawat di klinik Pak Dokter Arman," ucapnya terburu-buru. Indra melongo. "Hah? Muntah darah? Tapi Bu, sumpah demi Allah, saya nggak pernah pakai bahan aneh-aneh. Semua dagangan saya bersih. Daging saya beli sendiri di pasar. Kuahnya saya masak sama istri saya." Bu Erna menggeleng. "Saya ngerti kamu anak baik, Ndra. Tapi ini kejadian beneran. Saya cuma mau kamu hati-hati. Jangan sampai yang lain kejadian juga." Indra hanya bisa mengangguk pelan. Tapi dalam hati dadanya sesak. Si Bima itu pelanggan kecil yang setia. Selalu beli 1 mangkok bakso urat pakai kerupuk putih yang dia hancurkan pakai tangan. Dan selama ini sehat-sehat saja. Sorenya Indra tetap nekat jualan. Meski hanya keliling setengah rute, tapi di pertigaan dekat kios Bu Mun, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Pak Darmo, pelanggan lamanya yang 2 hari lalu masih sehat, tiba-tiba pingsan di pinggir jalan, dibopong oleh 2 tetangganya. Katanya tadi sempat ngomong mulutnya pahit dan bau bangkai, terus ngeluh perutnya panas kayak dibakar. Baru itu langsung ambruk, ujar salah satu warga. Indra berdiri kaku. Pak Darmo kemarin sempat beli 2 bungkus bakso bawa pulang. Sama sekali tidak ada keluhan. Dan yang membuat Indra makin shock malam harinya, saat ia mengecek pesan WhatsApp di HP lamanya, ada 1 pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Mangkokmu sudah tidak suci. Jangan kira kau bisa ambil rezeki orang dengan senyum."
Indra membacanya sampai 3 kali. Ia coba balas, tapi centang 1. Ia buka profil pengirim, tidak ada foto, tidak ada nama, hanya nomor acak dan status terakhir. Online tadi malam jam 02.44. Malam itu Naya mendadak mimpi buruk. Ia menggigil dalam tidur, lalu tiba-tiba terbangun sambil berteriak, "Jangan diaduk, jangan diaduk." Indra langsung memeluk istrinya. Wajah Naya pucat, keringat dingin membasahi lehernya. Butuh beberapa menit sampai nafasnya kembali normal. "Aku mimpi, ada tangan keluar dari dalam panci bakso kita, Mas. Tangan itu penuh belatung, tangannya ngaduk-ngaduk kuah, terus nyolek sendok kita sambil bisik. Ini belum cukup, nanti mangkoknya aku isi lagi." Indra merinding. Ia bangkit masuk ke dapur, membuka panci besar tempat mereka menyimpan kuah. Kuahnya masih di sana, tapi di permukaannya mengambang sesuatu yang aneh. Selembar kulit tipis seperti lapisan keringat manusia, melingkar samar seperti bekas wajah yang ditekan. Indra tutup panci cepat-cepat, dadanya sesak. Ia tahu ini bukan sekedar dagang bakso, ini sudah jadi medan perang, dan ia belum tahu siapa musuhnya. Tapi satu hal yang pasti, ada orang yang ingin warung mereka hancur, bukan secara biasa, tapi dengan cara paling kotor. 3 hari setelah mimpi buruk Naya, suasana rumah Indra makin berat. Bukan hanya soal dagangan yang nyaris tidak laku, tapi juga hal-hal kecil yang terus mengusik. Panci bergeser sendiri tengah malam, bau amis muncul dari kamar kosong, hingga suara mangkok bergesekan yang terdengar dari dapur. Padahal mereka sudah tidur. Indra mulai mencurigai ada yang tidak beres secara gaib. Ia akhirnya memberanikan diri bicara dengan seseorang yang dulu dikenalkan ayahnya, Ustadz Rahim. Seorang guru ngaji di kampung sebelah yang juga dikenal bisa membaca keadaan tidak kasat mata. Pagi itu Indra membawa sedikit kuah bakso, sejumput garam dapur, dan foto gerobaknya ke rumah Ustadz Rahim. Ustadz itu hanya mengangguk pelan saat menerima benda-benda tersebut. Ia membacakan doa pelan, meniupkan ke dalam air putih, lalu memandang kosong ke ujung ruangan selama hampir 5 menit. Kemudian ia berkata pelan, "Dra, kamu dan istrinya bukan cuma diganggu, daganganmu sedang dimakan, rezeki kamu diambil dengan jalur yang tidak wajar." Indra menelan ludah. "Apa maksudnya dimakan, Ustadz?" "Setiap mangkuk bakso yang kau sajikan, satu entitas di dunia lain ikut memakan bersamamu. Tapi mereka bukan bayar, mereka minta tumbal. Dan kalau nggak ada, yang dikorbankan adalah rasa percaya pelangganmu sendiri. Itu kenapa daganganmu dicap membuat sakit, padahal kau tidak salah." Indra merasa lututnya lemas, tapi Ustadz Rahim belum selesai. "Yang menanam itu tahu kalau kamu tidak kuat mental, kamu sendiri akan berhenti. Itulah tujuannya, biar kamu menyerah, biar kamu tinggalkan gerobak, biar semua jalan rezekimu terputus." Lalu ia menatap Indra dengan sorot tajam. "Kamu pernah bersinggungan dengan orang yang merasa terganggu sejak kamu mulai laris?" Indra diam. Tapi dalam pikirannya satu nama muncul perlahan, Pak Karno. Penjual bakso tua yang dulu ia hormati tapi belakangan berubah dingin dan sinis. Gerobaknya kini sepi, tapi wajahnya masih terlihat sering duduk di warung kopi depan lapak Indra, menatap dalam diam, tidak pernah menyapa lagi. Malam harinya Naya kembali bermimpi. Kali ini ia tidak menjerit, ia hanya terbangun pelan, matanya berlinang. "Aku mimpi kita jualan, Mas. Tapi semua pelanggan bukan manusia, wajahnya gosong, matanya bolong, dan mulut mereka mangap-mangap seperti minta makan. Tapi saat disuapi bakso, yang mereka muntahkan itu kepala tikus." Indra memeluk istrinya, tidak berkata sepatah kata pun. Ia tahu mimpi itu bukan mimpi biasa, dan kalau semua ini dibiarkan, bukan hanya dagangan mereka yang hancur. Bisa-bisa rumah tangga mereka ikut jadi tumbal. Keesokan paginya Indra kembali ke rumah Ustadz Rahim. "Ustadz, kalau ini memang kiriman, bisakah diputus? Saya nggak mau balas, saya cuma ingin dagang dengan tenang." Ustadz Rahim mengangguk pelan. "Bisa, tapi kamu harus kuat, karena biasanya saat kita putuskan satu tali, yang mengikat akan mengikat lebih kuat. Dan satu hal, Indra, ini bukan cuma soal kamu, ini soal siapa yang dulu membuka jalur untuk makhluk itu. Karena kalau dia belum selesai membayar tumbal, maka mereka akan cari mangsa di sekitarnya." Sejak konsultasi dengan Ustadz Rahim, Indra dan Naya menjalani rutinitas baru. Sebelum mulai berjualan, mereka kini selalu membaca doa khusus
dan menaburkan garam yang telah diruqyah di sekeliling gerobak. Kuah bakso juga tidak langsung direbus, melainkan didiamkan selama 15 menit dengan daun bidara yang direndam. Hari pertama setelah itu masih belum ada perubahan, tapi malamnya sesuatu yang ganjil terjadi. Gerobak yang mereka parkir di garasi terdengar bergoyang sendiri, bunyinya lirih, seperti roda kayu yang didorong pelan. Ketika Indra mengecek, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya tersedot dari wajahnya. Mangkuk-mangkuk bakso yang sudah dicuci bersih terisi sendiri. Isinya bukan kuah, tapi benda-benda busuk. Ada rambut basah, ada serpihan kuku, ada potongan kecil seperti kulit terbakar, dan satu mangkok berisi gumpalan daging merah muda yang masih berdarah, mengeluarkan aroma amis yang menyengat. Indra nyaris muntah, ia membekap mulut, tapi belum sempat bergerak terdengar suara batuk parau dari balik gerobak. "Masih juga, kamu pakai mangkok yang bukan milikmu." Indra membalikkan badan, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya dinding kosong dan tumpukan ember. Namun di sudut ruangan ada bekas kaki berlumpur, 3 jari, seperti cetakan tapak kera, tapi panjang dan dalam. Basahnya masih menetes. Pagi harinya Indra kembali ke rumah Ustadz Rohim sambil membawa salah satu mangkok yang semalam terisi sendiri. Ustadz itu hanya memandang sebentar, lalu menggeleng pelan. "Ini sudah bukan gangguan biasa. Yang datang ke rumahmu adalah penunggu mangkok. Biasanya mereka hanya ikut kalau dulu ada perjanjian." Indra menatapnya bingung. "Maksudnya perjanjian siapa?" Ustadz Rohim menyempitkan mata. "Kamu yakin orang yang dulu jualan bakso di lapakmu itu bukan pemilik perjanjian?" Indra tercenung. Ia teringat, lapak yang sekarang ia sewa dulunya adalah milik Pak Dirman, penjual bakso yang meninggal mendadak di warungnya sendiri karena tersedak. Banyak yang bilang kematiannya aneh, sebab mulutnya tidak hanya tersumpal bakso, tapi juga tanah dan belatung. Warga kala itu hanya menganggapnya kecelakaan, tapi kini semua mulai masuk akal. Pak Dirman dulunya memakai jalan gelap untuk mempertahankan pelanggannya, dan ketika ia meninggal tanpa melunasi tumbal, yang ditagih adalah siapapun yang melanjutkan dagangannya. "Ustadz, apa yang harus saya lakukan?" "Kamu harus putuskan 2 tali, Indra. Yang satu dari orang yang mengirim santet, dan satu lagi dari arwah yang belum selesai perjanjiannya. Tapi hati-hati, yang pertama akan marah, dan yang kedua bisa sangat lapar." Malam itu Indra dan Naya memutuskan tidak buka dagangan. Sebaliknya mereka menggelar sajadah di depan gerobak, membaca surat Yasin, lalu memandikan seluruh peralatan dagang dengan air doa dan air bunga 7 rupa. Bau harum menguar di rumah mereka, menutup aroma amis yang sudah berminggu-minggu menyelimuti dapur. Namun menjelang tengah malam, tepat saat mereka hendak tidur, terdengar suara keras dari depan. Suara sendok mengetuk mangkok 3 kali, pelan, lalu hening. Indra membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas gerobak, salah satu mangkok putih terbalik, dan di bawahnya ada selembar kertas sobek bertuliskan tangan gemetar. "Aku belum kenyang." Indra menggenggam kertas lusuh itu dengan tangan gemetar. Tulisan "aku belum kenyang" masih terbayang jelas di benaknya. Ia tahu ini bukan sekedar ancaman, ini adalah peringatan terakhir dari sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang sudah lama dipelihara di balik mangkok. Ustadz Rohim akhirnya menyarankan satu cara, ritual pemutusan perjanjian. Tapi ritual ini bukan perkara ringan. Ia harus menghidangkan satu sajian terakhir, bukan untuk manusia, tapi untuk arwah lapar yang telah lama menggantungkan hidupnya di atas mangkuk-mangkuk warung itu. Ini bukan memberi makan jin, tapi mengantar kembali dia ke tempat semestinya dengan cara yang benar. Jangan sekali-kali berniat dagang dari sajian ini. Anggap seperti kirim doa, tapi lewat jalan yang dia mengerti. Malam Jumat Kliwon, Indra dan Naya menyiapkan satu porsi bakso istimewa. Isinya lengkap tapi berbeda dari biasanya. Satu butir bakso dibungkus daun sirih, kuahnya dicampur air zam-zam, dan ditaburi bunga kantil yang telah direndam doa. Gerobak tidak dipindah malam itu. Sajian ditempatkan di atas gerobak, dikelilingi 7 lilin kecil. Ustadz Rohim membaca ayat-ayat Al-Quran sambil memercikan air doa sekeliling. Tidak ada angin, tidak ada suara, tapi udara berubah drastis. Dinginnya menembus tulang. Jam menunjukkan pukul 00.13 ketika lilin-lilin mulai redup sendiri.
Satu persatu dari dalam rumah, Naya mengintip lewat jendela. Ia menutup mulutnya sendiri saat melihat bayangan itu. Sosok kurus tinggi dengan kepala tertunduk berdiri tepat di samping gerobak. Tubuhnya seperti dibungkus kain lusuh berwarna kecoklatan, tapi bukan kain biasa, melainkan seperti pembalut daging busuk. Di tangan kanannya ia menggenggam sendok yang bergetar pelan. Wajahnya tidak terlihat jelas, seperti tertutup kabut hitam pekat. Perlahan makhluk itu duduk. Ia menengok ke kanan dan kiri seolah memastikan tidak ada orang. Lalu ia mulai menyuap bakso ke mulutnya. Indra tidak bisa bergerak, tubuhnya lemas, tapi Ustadz Rohim menahan pundaknya dengan mantap. Jangan takut, dia tidak bisa melukai. Selama kamu tidak menawarkan dagangan lagi. Beberapa menit berlalu, lilin terakhir padam. Makhluk itu berdiri, ia menatap ke arah rumah, lalu mengangguk pelan dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Pagi harinya saat Indra membuka pintu, mangkok sajian itu kosong, tapi bersih seperti sudah dicuci. Tidak ada jejak makanan, tidak ada bau amis, tidak ada bekas apapun. Hanya sebuah kertas kecil tertinggal, tertulis satu kalimat. Aku kenyang, jangan pernah panggil lagi. Hari-hari berikutnya suasana rumah kembali normal. Tidak ada suara-suara aneh, tidak ada mimpi buruk, dan yang paling melegakan, dagangan Indra kembali diminati. Pelanggan mulai berdatangan, tidak ada yang sakit. Bahkan warung kecilnya yang dulu sepi, kini penuh setiap sore. Namun satu hal yang berubah, Indra tidak lagi menggunakan mangkok-mangkok lama, semua diganti baru. Gerobaknya juga diberi nama baru, Bakso Roso Iman. Dan sebelum mulai berjualan, ia dan Naya tidak pernah lupa membaca doa pelindung. Karena mereka tahu, sekali arwah lapar ditumbalkan ke dagangan, maka bayangannya akan terus mengintai dari balik asap kuah, menunggu kesempatan kedua. Setelah arwah penunggu mangkok dilepaskan dengan benar, Indra pikir semuanya sudah selesai. Tapi ia lupa satu hal, pelaku santet yang pertama belum berhenti. Warung Pade Karno yang letaknya hanya 2 gang dari tempat Indra biasa mangkal, makin hari makin sepi. Pelanggan mulai beralih ke bakso Roso Iman karena selain rasa lebih segar, banyak yang mengaku makannya tenang. Suatu sore salah satu pelanggan lama, Bang Darto, nyeletuk di warung Indra. Dulu tiap makan di warung Pak D, rasanya kayak enak, tapi pulang-pulang dada kayak ditindih. Sekarang mah enteng. Ini bakso beneran halal, Indra. Indra hanya bisa tersenyum. Tapi kabar itu rupanya sampai ke telinga Pak D Roso. Tapi rupanya kabar tersebut sampai di telinga Pak D Karno. Dan malam itu, Indra kembali menerima teror. Tepat pukul 2 dini hari, Naya terbangun karena suara berisik di atap dapur. Seperti suara cakar hewan, berlari cepat bolak-balik. Ia membangunkan Indra, dan mereka berdua segera keluar sambil membawa senter. Namun begitu sampai di halaman belakang, bulu kuduk mereka berdiri serentak. Di atas genteng, tampak seekor ayam cemani, tapi matanya menyala merah, seperti bara kecil. Tubuhnya tidak bergerak, hanya dia menatap ke bawah. Baca doa, cepat, teriak Indra. Namun sebelum ia sempat memulai, ayam itu melompat turun ke atas gerobak dan muntah darah hitam pekat ke dalam baskom kuah yang sedang dijemur. Darahnya mendidih sendiri, lalu ayam itu lenyap dalam kabut gelap, menghilang begitu saja. Esok paginya Ustadz Rahim datang. Ia langsung mengamati baskom dan menutupnya dengan kain putih. Santet ini dikirim lewat media hewan. Ini bukan dari orang sembarangan. Ini kiriman dari dukun pengabdi iblis, gumamnya lirih. Indra menggenggam tangan istrinya yang mulai gemetar. Apa mungkin dari Pade Karno, Ustadz? Ustadz Rahim menghela nafas, lalu mengangguk pelan. Kemungkinan besar, karena dia sudah kehilangan pegangan lama dan sekarang mulai panik. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kini saatnya kamu tidak hanya bertahan, tapi kirimkan balik apa yang pantas untuknya. Tapi ingat, jangan dengan dendam, serahkan lewat tangan Tuhan. Ustadz Rahim menggelar ritual pembersihan dan perbalikan santet malam harinya. Bukan sekedar mengembalikan gangguan, tapi memutus aliran niat jahat dari sumbernya. Di atas sajadah dibacakan doa-doa khusus. Air dari baskom bekas muntahan ayam cemani ditaruh dalam botol kaca, lalu dikubur di pekarangan tempat Pak De Roso biasa mangkal. Tapi sebelum itu dibacakan ayat pembalik dengan niat pemutusan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu di warung Pak De. Tapi pagi harinya, warga digegerkan kabar. Warung Pade Karno terbakar sebagian.
api muncul dari kompor yang tidak menyala dan ditemukan seekor ayam mati di atas meja dengan mata merah terbuka dan darah mengalir dari paruhnya. Pade Karno sendiri, menurut tetangga, pingsan mendadak dan mengigau terus. "Bakaranku balik, api balik ke perutku." Sejak malam itu warungnya tutup permanen. Indra dan Naya hanya bisa menghela nafas panjang. Mereka tidak ingin bersorak, tidak juga bersedih. Mereka tahu perang ini bukan soal saingan dagang, tapi soal siapa yang lebih dulu bersekutu dengan kegelapan dan siapa yang memilih bertahan di cahaya. Setelah kejadian itu, kehidupan Indra dan Naya kembali berjalan seperti biasa. Mereka melanjutkan berjualan bakso dengan hati yang lebih tenang, meskipun tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun warung Pak Diroso sudah tutup dan tidak ada satupun yang mengganggu, kadang-kadang Indra masih merasakan aura aneh yang menempel di sekelilingnya, seolah bayang-bayang Pak Karno masih mengejar dari kejauhan. Namun, semuanya berubah satu malam. 1 minggu setelah kejadian kebakaran di warung Pak Karno, Indra mendapat kabar buruk. Seorang pelanggan lama Bang Udin yang dulu sering makan bakso di warung Pak D ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Lebih parahnya lagi, ada bekas luka bakar di tubuhnya, seakan-akan dia tersengat api yang sangat panas. Indra terkejut dan segera menuju rumah Bang Udin. Ditemani Naya, sesampainya di sana ia disambut oleh keluarga almarhum yang kebingungan dan ketakutan. Keterangan polisi pun menunjukkan tidak ada tanda-tanda kesalahan fisik yang jelas selain luka bakar. Semua orang yang tahu tentang Bang Udin yakin bahwa ia adalah orang yang sangat berhati-hati, namun kenapa tubuhnya bisa terbakar tanpa alasan? Naya berbisik pelan, "Ini pasti ada kaitannya dengan santet, mungkin Pak Diroso." Indra mengangguk, "Iya, mungkin saja, dendam ini belum selesai." Malam pun tiba. Indra dan Naya kembali ke rumah dengan perasaan berat. Kejadian ini seolah menjadi pengingat bahwa pertempuran dengan kegelapan belum berakhir. Pade Karno mungkin sudah lenyap, tapi dendamnya masih hidup. Indra akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat yang pernah menjadi tempat praktek gelap Pade Karno. Tempat itu, sebuah gudang kosong yang tidak jauh dari warung Pade. Sudah lama tidak dipakai, namun seringkali dipenuhi suara aneh ketika malam tiba. Malam itu Indra bersama Naya datang membawa peralatan ritual yang telah dipersiapkan oleh Ustadz Rohim. Mereka datang bukan untuk menyerang balik, tetapi untuk menuntut keadilan bagi arwah-arwah yang terperangkap dalam perjanjian gelap. Di tengah gudang yang gelap dan dingin, Indra berhenti di depan bangunan yang lama terlantar itu. Suara jangkrik dan angin malam mengisi udara, namun hatinya tetap tidak tenang. Dengan niat yang bulat, ia membuka kantong plastik berisi bahan-bahan untuk ritual. Mereka berdoa dengan khusyuk, melantunkan doa-doa perlindungan, serta membakar dupa dan lilin. Setelah beberapa menit, tiba-tiba terdengar suara mendung berputar, seperti angin yang berputar-putar kencang mengelilingi mereka. Kemudian muncul sebuah bayangan besar dari dalam gudang dengan bentuk yang tidak jelas, hanya sesosok tubuh besar dan menyelimuti kegelapan. "Siapa kamu?" teriak Indra dengan suara bergetar namun penuh keberanian. Bayangan itu tertawa rendah, suara yang sangat menyeramkan. "Aku adalah bagian dari perjanjian lama yang tidak bisa kau hapuskan, Indra." Indra merasa seolah ia baru saja terjebak dalam jebakan yang lebih besar. "Apakah kau Pade Karno?" Bayangan itu hanya diam, sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang menggema. "Aku adalah jiwa yang terperangkap, dan aku datang untuk memastikan semuanya tidak lepas dari tanganku." Saat itu bayangan hitam yang menyerupai manusia mendekat. Seketika Indra dan Naya merasakan hawa panas yang menyeret tubuh mereka. Tiba-tiba tubuh Indra merasakan sakit luar biasa, seperti ada yang menekan dada dengan kuat, hampir membuatnya kesulitan bernapas. Naya yang panik langsung memanggil nama Indra. "Tuhan, bantu kami." Namun sebelum bayangan itu melanjutkan serangannya, sebuah suara datang. Suara Ustadz Rohim yang terdengar dari jauh. "Indra, pikirkan niatmu, jangan biarkan nafsu jahatmu yang menang." Indra teringat pesan Ustadz Rohim, jangan melawan dengan kekuatan yang sama, putuskan perjanjian dengan cara yang benar. Dengan sisa kekuatannya, Indra memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Aku lepas dari segala ikatan gelap yang pernah aku terima, aku hanya ingin hidup yang bersih." Secara tiba-tiba bayangan itu mengerang keras, lalu menghilang dalam kabut gelap, membawa bersama kesakitan dan dendam yang tidak tertahankan.
Keesokan harinya kabar tentang kejadian itu mulai tersebar. Tidak ada lagi teror dari Pak Deroso atau bayangannya. Warung yang dulu penuh dengan ketakutan kini terasa lebih ringan dan sepi. Namun Indra dan Naya tahu bahwa mereka telah mengakhiri salah satu bab dalam hidup mereka yang penuh dengan bayangan gelap. Namun di dalam hati mereka ada satu pelajaran berharga yang terus dikenang, bahwa kadang kebaikan tidak bisa datang tanpa pengorbanan, dan dunia ini penuh dengan pertempuran yang tidak selalu bisa dilihat mata. Kehidupan di warung bakso Indra dan Naya kembali berjalan dengan tenang setelah pertempuran yang tidak kasat mata itu. Beberapa minggu berlalu dan dengan setiap hari yang lewat, mereka merasa seperti mendapat kesempatan baru. Sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, kebebasan. Namun mereka tahu, segalanya tidak akan pernah benar-benar sama. Bayang-bayang kelam dari masa lalu masih menyelimuti pikiran mereka, meskipun tidak lagi dalam bentuk fisik yang mengerikan. Pada suatu pagi yang cerah, Indra dan Naya duduk berdua di teras warung mereka yang sederhana. Udara pagi yang sejuk di sekitar mereka menenangkan pikiran dan pelanggan-pelanggan mulai berdatangan satu persatu. Ada rasa syukur yang mendalam dalam hati Indra karena mereka kini bisa berjualan tanpa rasa takut. Tapi Indra tahu bahwa teror bukan hanya datang dari orang lain, terkadang datang dari dalam diri kita sendiri. Apa kita sudah benar-benar lepas dari semua itu? Kata Indra pelan sambil memandang istrinya yang sedang menyiapkan bumbu-bumbu bakso. Naya menatapnya sejenak lalu tersenyum lembut. Kita sudah berusaha semampu kita, Mas. Tapi kita harus ingat, hidup ini tidak bisa lepas dari ujian. Dulu kita takut, sekarang kita belajar untuk lebih kuat. Indra mengangguk. Naya memang benar, mereka harus tetap kuat. Bahkan setelah apa yang terjadi, setiap usaha yang mereka lakukan kini tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menebus semua dosa masa lalu. Saat tengah hari warung mereka mulai ramai. Pelanggan datang silih berganti menikmati bakso yang semakin terkenal dengan rasa lezatnya. Tidak hanya itu, Indra dan Naya juga mulai mendapat perhatian lebih dari komunitas sekitar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa warung bakso mereka berkat doa dan usaha keras mereka kini menjadi simbol bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup. Namun tiba-tiba datang seseorang yang tidak pernah mereka duga. Seorang pria tua, tampak dari cara berpakaiannya seperti seorang petani. Ia berjalan pelan, dengan wajah yang penuh kerut dan tatapan yang tajam, tetapi ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat Indra merasa asing. Indra, Naya, pria itu menyapa mereka. Suaranya berat, namun ada kesan penuh pengetahuan. Indra terdiam, matanya melotot. Pria itu tersenyum perlahan, seakan mengerti kebingungannya. Aku orang yang mengerti lebih banyak tentang dunia yang kau hadapi. Aku hanya datang untuk memberitahumu bahwa perang yang kau hadapi belum sepenuhnya berakhir. Indra merasa seperti ada beban besar yang jatuh ke atasnya. Apa maksudnya, Pak? Pria itu hanya menggelengkan kepala, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna. Ini bukan tentang mengalahkan yang kelihatan. Terkadang yang paling berbahaya adalah apa yang tidak tampak. Sebagai orang yang sudah cukup lama berjuang, Indra merasa bingung sekaligus was-was. Namun pria tua itu hanya meninggalkan kata-kata itu dan menghilang begitu saja, seolah angin yang membawa kabar. Indra dan Naya saling memandang. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah perasaan bahwa mungkin mereka belum benar-benar aman dari segalanya yang telah terjadi. Namun hari demi hari berlalu, Indra dan Naya mulai merasa lebih kuat. Mereka tetap menjalani kehidupan mereka dengan hati-hati, tapi lebih tenang. Mereka tahu bahwa dunia ini tidak hanya tentang pertempuran fisik atau ilmu hitam yang tidak kasat mata. Kehidupan mereka adalah pilihan untuk tetap menjalani yang terbaik, meskipun di hadapan kegelapan. Warung bakso Indra dan Naya semakin maju, dan keberhasilan mereka ternyata menarik perhatian banyak orang. Mereka tidak lagi menjadi sekedar penjual bakso keliling yang dulu. Kini, warung mereka menjadi sebuah simbol bagi siapapun yang ingin memulai hidup baru, untuk berjuang dan berbuat baik. Namun di sudut yang jauh, ada beberapa orang yang tetap bertanya-tanya, dan di dunia yang lebih gelap, orang-orang seperti Pak Deroso dan dukun-dukun lainnya mungkin masih memikirkan cara untuk kembali mengganggu mereka. Indra dan Naya hanya bisa berdoa dan berharap bahwa mereka akan terus menemukan kekuatan untuk menghadapi segala hal, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena hidup memang penuh dengan pertempuran,
yang tidak pernah selesai, tetapi selalu bisa dimenangkan dengan hati yang benar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.